Proses pengadaan barang dan jasa itu sudah dapat dilakukan setelah KUA-PPAS disepakati oleh Dewan. eksekutif maupun legislatif. Ya. Jadi tidak harus menunggu proses-proses selanjutnya, itu sudah dapat dilakukan. Saya juga sebagai Ketua Komisi 3 bertanggung jawab juga atas pembangunan di Provinsi Lampung ini. Mungkin hal-hal ini akan saya suarakan yang lebih besar ke Gubernur atau ke Sekda. Biar nanti di pembahasan badan anggaran ini kan sebentar lagi Pak Slamet. Salah satunya ini yang akan saya sampaikan. Karena kasihan Mbak Nopi, kadang-kadang kita sudah sahkan struktur anggaran kita, toh pelaksananya tendernya baru bulan 7, bulan 8, akhirnya fisiknya bulan 9. Vakum di tingkat sampai yang paling bawah, tingkat kampung. Kalau untuk kendala ya sampai hari ini kita masih pelajari, tetapi sebelum tahun anggaran itu Pak Gubernur melalui Sekda selalu membuat surat edaran untuk percepatan pengadaan barang dan jasa. Untuk kenapa lambat ya saya belum bisa menjawab karena itu domainnya di OPD. Tapi sebenarnya hal sederhana. Kami tidak bisa serta-merta melakukan proses tanpa ada konfirmasi atau kelengkapan itu dari OPD. Karena sayurannya adanya di OPD. Ini tukang masaknya aja, Bu. Tapi pada saat RDP, apakah OPD juga dilibatkan juga, Bang? Kegiatan penjadwalan SPK segala macam kan biasanya dinas lebih paham untuk mengaturnya. Tapi kalau semua nanti diborong bulan 8 baru tender, Pak Slamet, akhirnya perekonomian tidak bergerak. Kedua, juga itu ya. Waktu yang kelewat mepet, akhirnya kualitas pekerjaan pasti nggak maksimal. Ketiga, kalau sampai ada gagal tender, mau dia tender ulang dia berisiko tinggi. Masa butuh waktu lagi. Masa durasi bulannya kan habis. Itulah yang ada akhirnya kita anggarkan sebanyak-banyaknya Pak Slamet untuk pembangunan, akhirnya tidak terserap. Karena kelalaian OPD terkait. Walaupun sumber dayanya ini terbatas nih ya. Berapa Pak Slamet kalau nggak salah? 21 sekarang pegawainya. Untuk mengcover kegiatan lebih kurang 400 kegiatan ya. Ya artinya kalau kita kalkulasi satu orang ini mengcover 20 kegiatan ya. 20 paket gitu loh. Artinya sudah full mereka ini kerja gitu loh. Jadinya memang belum lagi kendala non teknis yang seperti telah saya sampaikan di depan tadi ya, jaringannya, peralatan yang kurang canggih gitu. Tapi saya berharap kita akan mensupport lah Komisi 3, khususnya Komisi 3 akan memberikan support ke ULP untuk peningkatan sumber daya manusia. Saya menghimbaunya bukan ke Pak Slamet ini, kepada tim TAPD, Pak Sekda beserta tim TAPD-nya, kalau bisa ke depan anggaran di Biro pengadaan barang dan jasa ini ditambah. Kalau nggak SDM-nya, secara SDM dan teknologi tidak memungkinkan untuk bersaing dengan provinsi lain. Saya bicarakan di sini karena sayang sama Provinsi Lampung. Jadi kita minta kepada Gubernur, tolong siapkan SDM dan teknologinya supaya aman mereka menjalankan tugas dan fungsinya. Di tahun 2022 ini kita mau ICO namanya. ICO apa itu, Pak? ICO 27001 kepada ISO. Itu sistem kita. Nah, itu salah satu yang anggaran kita ajukan dan alhamdulillah sudah di TAPD merestui untuk menuju Biro PBJ yang Center of Excellence, artinya pusat. Tapi itu, segitu baiknya loh Komisi 3 itu sebetulnya ya? Enggak juga. Enggak juga ya? Komisi 3 bukan baik. Kadang-kadang skala prioritas, karena begini Mbak Nopi saya tambahkan. Kadang-kadang ada anggaran yang diperlukan sekarang, karena dengan target mengejar tahun berikutnya. Kalau anggaran ini tidak kita siapkan, akhirnya apa yang kita mau di 2 akan hilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun. Ya pun. Pemirsa, senang sekali saya Novi Balga bisa hadir lagi untuk Anda dalam program kita Parlamentaria yang merupakan kerjasama DPRD Provinsi Lampung khususnya Komisi 3 dengan Rilis IDTV. Kami saat ini berada di Hotel Radisson yang beralamat di Jalan Sultan Agung dan tema kita adalah tentang percepatan pengadaan barang dan jasa guna mendorong pertumbuhan perekonomian Lampung. Nah, sudah hadir bersama saya sebagai narasumber ada 3 orang. Paling ujung yang lagi lap-lap kacamata pakai baju biru itu ada Bang Ikhwan Fadil Ibrahim, beliau adalah Ketua Komisi 3
Waalaikumsalam, terima kasih udah hadir Bang. Ya. Ya, di tengah, di sebelah kiri Bang Iwan Fadil ada Bang Hanifal, Assalamualaikum. Sekretaris Komisi 3, terima kasih. Waalaikumsalam, sudah hadir. Dan di sebelah kanan saya ini ada Bapak Slamet Riyadi. Beliau adalah Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Provinsi Lampung. Terima kasih hadir Pak. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah hadir Pak. Iya. Ini adalah obrolan lanjutan kita setelah sesi sebelumnya. Kita juga sempat ngobrol-ngobrol juga, tapi kita akan ngobrol di angle yang beda nih Pak ya. Terkait dengan tema kita Pak, percepatan pengadaan barang dan jasa guna mendorong pertumbuhan perekonomian Lampung. Hal apa Pak yang dilakukan dari Biro Bapak sendiri untuk percepatan itu bisa terlaksana? Ya, terima kasih Mbak Novi, iya. selaku presenter, yang terhormat Pak Fadil dan Pak Hanifal dari Komisi 3 DPRD Provinsi Lampung. Bukan strategi sebenarnya. Percepatan pengadaan barang dan jasanya sudah terpatuk dalam Perpres 12 2021 dan Perka LKPP nomor 12 2021. Artinya proses pengadaan barang dan jasa itu sudah dapat dilakukan setelah KUA-PPAS disepakati oleh Dewan eksekutif maupun legislatif. Ya. Jadi tidak harus menunggu proses-proses selanjutnya, itu sudah dapat dilakukan. Artinya itu sebelum tahun anggaran. Seperti kami di tahun 2021 itu Desember sudah ada yang kita tender waktu itu. Walaupun baru satu, yaitu sewa kendaraan. Itu kenapa kita harus lakukan di bulan Desember, karena durasi. Butuh durasi yang panjang ya? Bukan, durasi pelaksanaan pekerjaannya selama 12 bulan. Oh ya, jadi 1 tahun Januari ya. sampai dengan Desember. Nah, mudah-mudahan di tahun 2022 ini makin banyak rekan-rekan OPD yang mengusulkan tender mendahului namanya setelah KUA-PPAS disepakati oleh eksekutif. Yang penting syaratnya sudah disepakati oleh legislatif. Syaratnya itu. Jadi itu bisa digelar ya? Ya, artinya KUA-PPAS kalau sudah disepakati itu kan kedua belah pihak sudah menyepakati nilai besaran APBD paling tidak kan. Jadi setelah itu kita tuangkan dalam sistem informasi rencana umum pengadaan, baru setelah itu kita bisa digelar tender. Oke. Ya. Bang Iwan Fadil, bisa ditanggapi Bang ini proses percepatan yang dilakukan oleh WLP ini? Jadi begini Mbak Nopi, selama ini memang benar apa yang dikatakan Pak Slamet Riyadi, bahwa setelah diparipurnakan ada kesepakatan struktur anggaran antara eksekutif dan legislatif, tender sudah bisa dijalankan. Kenapa? Itu nggak mungkin bisa berubah lagi. Karena memang sudah disepakati oleh pemerintah, kedua belah pihak, eksekutif dan legislatif. Tapi kadang-kadang kendalanya di lapangan ini Pak Slamet, apa kesalahannya di mana? Nanti Pak Slamet saya rasa yang bisa menjelaskan. Banyak sekali tender-tender itu hampir di atas bulan 7 pelaksanaannya. Inilah yang kadang-kadang menjadi kendala apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi. Akhirnya perekonomian di tingkat yang paling kecil, tingkat desa, tidak bergerak. Jadi kenapa tender ini Pak Slamet mesti dari awal mesti dilaksanakan. Jadi kegiatannya bulan 3, bulan 4 itu kegiatan fisiknya bisa dilaksanakan. Itulah akhirnya perekonomian dari tingkat provinsi sampai tingkat desa bergerak. Karena banyak sekali kegiatan-kegiatan provinsi ini yang kegiatannya ada di desa-desa. Jadi masyarakat di sana akhirnya PAD mereka juga, pendapatan mereka meningkat. Akhirnya perekonomian seprovinsi Lampung ini bagus Pak Slamet. Itu yang berapa kali saya selalu sarankan kepada ULP, apa sekarang Pak Slamet namanya? Biro Pengadaan Barang. Biro Pengadaan Barang dan Jasa. Tapi mungkin kendalanya nanti saya rasa Pak Slamet yang akan sampaikan. Saya juga sebagai Ketua Komisi 3 bertanggung jawab juga atas pembangunan di Provinsi Lampung ini. Mungkin hal-hal ini akan saya suarakan yang lebih besar ke Gubernur atau ke Sekda. Biar nanti di pembahasan badan anggaran ini kan sebentar lagi Pak Slamet. Salah satunya ini yang akan saya sampaikan. Karena kasihan Mbak Nopi, kadang-kadang kita sudah sahkan struktur anggaran kita, toh pelaksananya tendernya baru bulan 7, bulan 8, akhirnya fisiknya bulan 9. Vakum di tingkat sampai yang paling bawah, tingkat kampung. Saya rasa itu nanti Pak Slamet yang menjelaskan kurang lebihnya ini nanti ya Mbak Nopi. Baik, sebelum ditanggapi Pak Slamet, dari Bang Hanifal ada tambahan terkait Mungkin ini? ingin saya tambahkan sedikit ya, bahwa apa yang telah disampaikan Pak
Pak Adil tadi ada benarnya bahwa Biro Pengadaan Jasa ini merupakan apa ya, penggerak penting di dalam roda perekonomian nasional maupun daerah. Karena dengan semakin dipercepatnya proses tender tersebut, maka ya roda perekonomian juga semakin, ya seperti belanja anggaran itu semakin cepat terlaksana. Bergerak perekonomian ini gitu loh ya. Tapi kalau sampai KUA PPS sudah kita sahkan, sudah MOU antara Pemda dengan legislatif, tetapi tidak disegerakan, ya percuma saja gitu loh. Apa yang telah disampaikan Pak Slamet tadi memang betul apa adanya ya, karena sudah beberapa kali itu dilakukan setelah MOU antara legislatif dengan eksekutif, maka Biro Pengadaan Barang Jasa dapat melakukan tender mendahului dari untuk anggaran berikutnya gitu. Tapi dalam RDP ini selalu disampaikan kan? Oh iya, iya pasti. Ini kenapa-kenapanya? Ya kadang-kadang ya timbul kendala juga. Tapi kami ini tidak bicara teknis ya. Yang teknis yang tahu persis ini adalah Biro Pengadaan Jasa. Apa sih kendala-kendalanya gitu. Seperti bisa saja ketika mereka lagi mengadakan tender diganggu oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab gitu loh. Ada hacker lah, inilah ya, itu masalah teknis. Yang tahu persis itu adalah Biro Pengadaan Barang dan Jasa. Jadi saya tambahkan juga ini, mungkin ya Bung Hanifal ya. Kita kalau RDP dengan Pak Slamet, karena Pak Slamet ini sebenarnya mitra kita juga salah satu yang sangat menyenangkan ini Pak Slamet. Kita nggak ada intinya, tapi kadang-kadang kewenangannya bukan ada di Pak Slamet. Karena Pak Slamet ini juru masak. Kadang-kadang sayuran-sayurannya ada di dinas-dinas. Mana dinas yang mengusulkan, itu yang baru ditender beliau. Iya, betul. Iya. Nah, kalau gitu Bapak silakan Pak menjelaskan apa yang menjadi kendala sehingga suka terlambatnya pelaksanaan tender dan lain-lain. Silakan Pak. Terima kasih. Kalau untuk kendala ya sampai hari ini kita masih pelajari, tetapi sebelum tahun anggaran itu Pak Gubernur melalui Sekda selalu membuat surat edaran untuk percepatan pengadaan barang dan jasa. Untuk kenapa lambat, ya saya belum bisa menjawab karena itu domainnya di OPD. Tapi sebenarnya hal sederhana kalau memang OPD itu perencanaan pelaksanaan pekerjaannya sudah matang sebenarnya. Hanya dia menyusun kerangka acuan kerja, spesifikasi dan HPS. Biasanya juga penunjukan PPK-nya juga sudah awal tahun ya, tapi kalau untuk yang hal-hal non teknis saya kurang mengerti, tetapi ya untuk di tahun ini alhamdulillah agak berkurang OPD yang agak lambat. Agak ini Pak Slamet ya. Ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan di tahun ke depan lebih baik. Lebih cepat lagi. Tapi bironya Pak Slamet ini punya kewenangan untuk menegur OPD itu. Untuk menegur supaya mereka kenapa lambat? Ya, melalui Pak Sekda. Melalui Sekda ya. Pak Sekda selalu melakukan itu surat edaran untuk percepatan pengadaan barang dan jasa itu biasanya dikeluarkannya juga Desember itu biasanya surat edaran tersebut. Tadi yang menarik adalah tentang pengadaan kendaraan tadi dilakukan lebih cepat. Apa aja yang boleh lebih cepat itu Pak selain itu? Pekerjaan yang masa pelaksanaannya di atas 10 bulan. Misalnya apa tuh selain pengadaan kendaraan tadi? Ya untuk tahun ini masih juga, tahun depan juga masih seperti itu. Tetapi kami belum ketemu pekerjaan yang memang masa waktu pekerjaannya di atas 10 bulan. Tapi mudah-mudahan ya untuk menurut Pak Fadil tadi, karena untuk percepatan penyerapan anggaran yang berimbas kepada peningkatan perekonomian, mudah-mudahan step by step pelaksanaan pekerjaan di OPD itu ya berjalan maksimal, karena penyerapan anggaran kan sesuai dengan triwulan juga misalnya. Nah itu yang memang sampai hari ini masih ada sedikit kendala, tetapi mudah-mudahan tahun depan makin baik. Semakin baik. Itu harapan kita semua sih begitu ya Bang ya. Iya. Kalau support dari pihak Komisi 3 sendiri supaya membuat pekerjaan itu bisa lebih cepat, pelaksanaannya bisa lebih awal, itu gimana yang dilakukan dari pihak Komisi 3? Jadi kami Komisi 3 ini termasuk komisi karena memang dilihat hanya pengadaan barang dan jasa, hanya sepele. Tapi inilah salah satu penggerak ekonomi di Provinsi Lampung ini vital. Jadi kita juga beberapa kali mereka mengajukan anggaran, kami lihat anggarannya perlu dan itu belum pernah ada hal anggaran yang nyangkut untuk SDM, untuk kegiatan mereka, kami coret.
Tidak pernah ya? Sama sekali tidak pernah, karena memang yang diajukan oleh Pak Slamet memang bentuknya untuk kepentingan untuk lelang, lelang dan jasa. Tapi kita minta juga Pak Slamet, rasa saya perlu juga ditambah anggaran di ini untuk bimtek teman-teman yang ada di badan lelang ULP lah. Bahasa saya ini selalu ULP, ini agak susah ngerubah mulut ya. Kenapa? Karena makin skill mereka, makin mumpuni mereka dalam pelaksanaan ini, maka sekecil apapun kendala mungkin bisa dihilangkan. Kendalanya kadang-kadang di tender ini satu, loyalitas dan SDM-nya. Iya. Jadi kita menghimbau juga, kebenaran ini ada kabarnya, kita minta SDM di badan lelang ini ke depan mesti yang bisa bersaing, karena satu, sekarang ini banyak hacker, Mbak Nopi, Pak Slamet, hacker banyak, kejahatan yang dalam bentuk program segala macam di komputer ini sangat banyak. Kadang-kadang kejahatan ini pinternya melebihi kita. Polisi saja banyak tertinggal dengan begitu. Kita gitu ya. Minimal kawan-kawan di lelang ini kan sudah mulai menguasai yang agak maksimal. Perlu pelatihan yang intensif, yang terus-menerus Pak Slamet. Karena teknologi ini kan selalu berubah-ubah setiap bulan. Saran saya, dan termasuk badan lelang ini anggaran termasuk salah satu anggaran yang kadang-kadang paling rendah di Provinsi Lampung. Oh, justru paling rendah ya? Iya. Sedangkan yang dilelang triliun-triliunan kadang-kadang. Iya. Nah itu juga sekalian saya menghimbau ini ke Pak Slamet biar diusulkan kepada gubernur. Sekalian saya juga mengusulkan gubernur. Bagaimana kita bisa secara profesional berjalan kalau anggaran kita aja masih minim. Tapi anggaran ini juga bukan berarti kita besarkan mau dipakai boros-boros juga enggak juga Pak. Harus jelas juga peruntukannya ya. Nah tanggapannya Pak dari Dewan sendiri sudah support nih. Kalau bisa ditambah aja anggarannya kalau memang untuk BIMTEK dan lain-lain untuk menambah kemampuan dari SDM yang ada di Biro Bapak. Gimana Pak? Terima kasih Pak Fadil. Ya pada prinsipnya memang apalagi yang berbicara tadi gangguan teknis itu sekarang ini memang bukan lagi berbentuk fisik, sepertinya non fisik karena jaringan kan. Betul. Ya disitulah yang setiap tahun kami selalu harus update untuk pengamanan jaringan. Jadi setiap tahun apakah kita menambah alat-alat untuk antisipasi karena ya seperti orang ini yang menyerang belajar, yang mempertahankan gitu, supaya jaringan ini tidak tembus sehingga mengganggu proses. Jangan sampai yang menyerang jauh lebih pintar dari kita harus, gitu ya. Jadi sama-sama harus ini. Nah, upaya yang dilakukan apa aja itu, Pak? Ya itu penambahan alat-alat pengamanan, backup yang. Tapi disertai dengan kemampuan SDM yang mumpuni juga nggak untuk mengendalikan itu? Ya SDM memang kita harus terus ditingkatkan seperti kata Pak Fadil tadi. Artinya kita sambut baik kalau memang ada tambahan anggaran untuk peningkatan kualitas SDM Biro BBJ. Bang Hanifal ada yang mau tambahkan? Ya, mungkin sedikit yang ingin saya tambahkan. Selain kita kan sebagai kontrol dan budgeting ya, kadang-kadang memang apa yang disampaikan Pak Fadil ini memang ada apa adanya gitu loh. Karena anggaran di ULP ini saya sudah sekitar 3 tahun di Komisi 3. Memang anggarannya minim juga gitu loh. Saya sangat yakin dengan Pak Slamet ini mengajukan anggaran yang untuk seperti tadi kan dunia berkembang, dunia semakin canggih, peralatan komputernya ataupun ya ini kan perlu dianggarkan. Tapi kalau kita masih menggunakan laptop cara-cara yang lama ya akan kalah bersaing gitu loh. Tapi kami ya sebagai anggota DPRD khususnya yang bermitra dengan ULP akan memberikan support lah dalam hal penganggaran apa yang dibutuhkan oleh ULP untuk menunjang program mereka ya pasti akan kita support mereka. Tidak akan dibuat sulit lah. Oh iya enggak, karena ya seperti tadi semakin mempercepat proses lelang ya roda perekonomian juga semakin cepat gitu. Kita break dulu ya Bang Abang. Silakan. Pemirsa, kita break dulu. Kita masih dalam program Parlementaria dengan tema percepatan pengadaan barang dan jasa guna mendorong pertumbuhan perekonomian Lampung. Kita akan kembali setelah jeda iklan berikut ini. Tetaplah bersama kami.
Proses pengadaan barang dan jasa itu sudah dapat dilakukan setelah KUA disepakati oleh Dewan. eksekutif maupun legislatif. Ya. Jadi tidak harus menunggu proses-proses selanjutnya, itu sudah dapat dilakukan. Saya juga sebagai ketua Komisi 3 bertanggung jawab juga atas pembangunan di Provinsi Lampung ini. Mungkin hal-hal ini akan saya suarakan yang lebih besar ke gubernur atau ke sekda. Biar nanti di pembahasan badan anggaran ini kan sebentar lagi Pak Slamet. Salah satunya ini yang akan saya sampaikan. Karena kasihan Mbak Nopi, kadang-kadang kita sudah sahkan struktur anggaran kita, toh pelaksananya tendernya baru bulan 7, bulan 8, akhirnya fisiknya bulan 9. Vakum di tingkat sampai yang paling bawah, tingkat kampung. Kalau untuk kendala ya sampai hari ini kita masih pelajari, tetapi sebelum tahun anggaran itu Pak Gubernur melalui Sekda selalu membuat surat edaran untuk percepatan pengadaan barang dan jasa. Untuk kenapa lambat ya saya belum bisa menjawab karena itu domainnya di OPD. Tapi sebenarnya hal sederhana kalau jadi kami Komisi 3 ini termasuk komisi karena memang dilihat hanya pengadaan barang dan jasa hanya sepele. Tapi inilah salah satu penggerak ekonomi di Provinsi Lampung ini vital. Jadi kita juga beberapa kali mereka mengajukan anggaran, kami lihat anggarannya perlu dan belum pernah ada hal anggaran yang nyangkut untuk SDM, untuk kegiatan mereka kami coret. Tidak pernah ya? Sama sekali tidak pernah, karena memang yang diajukan oleh Pak Slamet memang bentuknya untuk kan dunia berkembang, dunia semakin canggih, peralatan komputernya ataupun ya ini kan perlu dianggarkan. Tapi kalau kita masih menggunakan laptop cara-cara yang lama ya akan kalah bersaing gitu loh. Tapi kami ya sebagai anggota DPRD khususnya yang bermitra dengan ULP akan memberikan support lah dalam hal penganggaran. Apa yang dibutuhkan oleh ULP untuk menunjang program mereka ya pasti akan kita support mereka. Tidak akan dibuat sulit lah. Oh iya enggak, karena Terima kasih pemirsa, kami kembali lagi dalam Parlementaria di sesi yang kedua masih dengan tema kita percepatan pengadaan barang dan jasa guna mendorong pertumbuhan perekonomian Lampung. Tadi sudah disampaikan apa kendala-kendala yang dihadapi oleh pihak Biro Pengadaan Barang dan Jasa sehingga pengadaan atau proses pelaksanaan tender itu bisa terlambat ya, bisa dibilang terlambat nggak gitu sebetulnya? Terlambat ya Bang Fadil ya? Ya, terlambat, tidak sesuai dengan jadwal kalau kata saya, Mbak Nopi. Tapi bisa nggak sih sebetulnya kalau dipercepat itu Pak? Hal apa yang membuat itu bisa jadi lebih cepat? Ya itu tadi upaya yang udah kami lakukan, tetapi kan proses tender dapat dilakukan apabila OPD tadi setelah menyusun tadi dari OPD berarti kenalannya dari OPD. Kerangka acuan kerja, spesifikasi, HPS dan mengajukan ke kami. Nah, kami tidak bisa serta-merta melakukan proses tanpa ada konfirmasi atau kelengkapan itu dari OPD. Karena sayurannya adanya di OPD. Ini tukang masaknya aja, Bu. Tapi pada saat RDP, apakah OPD juga dilibatkan juga, Bang? Kita begini, kita ini RDP ini kan di DPRD Provinsi Lampung sudah diatur setiap per komisi. Jadi komisi ini punya tupoksinya masing-masing, punya mitranya masing-masing. Tapi salah satu yang bisa kita tempuh itu adalah lintas komisi. Jadi dua komisi mengumpulkan dua mitra yang memang berbeda komisi. Kita akan tempuh itu, tapi saran saya lebih bagus. Saran-saran ini sebenarnya sudah kalau untuk OPD di keseluruhan ini sebenarnya udah ranahnya gubernur untuk membuat surat edaran, menegur. Kenapa? Kinerjanya OPD ini berpengaruh sama pertanggungjawaban gubernur ke depan. Saya rasa nanti Komisi 3 akan mendorong, tapi dia tidak perlu juga mitra lintas komisi. Nanti kita akan sampaikan waktu di pembahasan badan anggaran. Biar tim TAPD di mana diketuai oleh Sekda bisa menyampaikan ke gubernur. Oh begitu ya. Iya. Karena perpanjangan tangan ya. Mbak Nopi, karena kita juga nggak bisa cerita OPD secara sepotong-sepotong.
Karena toh nggak urung, pertanggungjawaban nantinya ada di gubernur. Iya, Jadi iya. hal-hal yang global, saya rasa Pak Slamet akan kita sampaikan ke gubernur. Kalau Pak Slamet sudah sering kita sampaikan, tapi Pak Slamet nggak punya wewenang untuk Iya. menegur OPD terkait. Yang jelas sudah diteruskan ya Pak, sudah disampaikan. Oke. Kalau soal penyerapan anggaran sendiri Pak, seperti apa? Ini kan merupakan salah satu tolak ukur kinerja pemerintah dalam menggerakkan roda perekonomian sebetulnya. Gimana Pak soal penyerapan anggaran sendiri? Anggaran itu kan per tahun itu 1/12 yang transfer dari pusat. 1/12 itu kiriman dari pusat. Ya, Oke. artinya setiap tahun selain PAD yang memang pendapatan asli daerah, DAW atau DAP itu 1/12 dari total anggaran yang ditransfer ke daerah. Oke. Jadi memang kita bisa percepatan, tapi ya jadwal pengaturan proses pembayaran yang mungkin diatur oleh itu ranahnya BPKAD artinya. Iya, iya. Tapi iya. yang penting prosesnya sudah gitu, sudah selesai. Yang Iya. penting prosesnya sudah. Jadi saya mungkin bisa menambahkan, sistem anggaran kita ini kan per triwulan, Mbak Novi. Iya. Kita kan mau ngebayar juga, kita mesti mengumpulkan PAD. Iya. Jadi tinggal pinter-pinter dinas untuk mengatur tahapannya. Iya, iya, Ini ada yang mesti ditender duluan, misalnya kegiatan itu ada 40 kegiatan. Bisa saja dia bisa ditender dulu 20. Iya. Tapi kegiatan penjadwalan SPK segala macam kan biasanya dinas lebih paham untuk mengaturnya. Tapi kalau semua nanti diborong bulan 8 baru tender, Pak Slamet, akhirnya perekonomian tidak bergerak. Babak Kedua, belur juga itu ya. waktu yang kelewat mepet, akhirnya kualitas pekerjaan Iya. pasti nggak maksimal. Iya, iya. Ketiga, kalau sampai ada gagal tender, mau dia tender ulang dia berisiko tinggi, masa Butuh waktu lagi. masa durasi bulannya kan habis. Habis, ya. Itulah yang ada akhirnya kita anggarkan sebanyak-banyaknya Pak Slamet untuk pembangunan, akhirnya tidak terserap. Iya. Karena kelalaian OPD terkait. Nah, saya sebagai ketua Komisi 3, Pak Hanifal sebagai sekretaris, ini harus kami selalu ingatkan, Mbak Novi. Itu pernah terjadi Bang? Kelalaian Dan banyak dari- sekali yang banyak gagal sekali ya? tender, akhirnya ada juga yang sampai gagal bayar, Pak Slamet, karena kelalaian OPD, tapi secara fungsinya itu tanggung jawab Pak Gubernur. Iya, Kita iya, nggak begitu kelewat jauh, tapi fungsi kami sebagai pengontrol harus kami sampaikan Iya. ke Gubernur. Jangan sampai tidak disampaikan gitu. Iya, karena kami nanti salah juga Iya, kalau nggak disampaikan, iya. Mbak Novi. Baik. Bang Hanifal ada yang mau ditambahkan? Ya seperti kendala-kendala yang di lapangan kan juga banyak ya. Tapi kan kadang kita ketemu juga kendala pegawai yang kan di ULP ini kan harus yang punya bersertifikat. Kalau dia tidak punya sertifikat dia nggak bisa jadi fungsional ya Pak Slamet ya. iya. Nah ini tetapi walaupun sumber dayanya ini terbatas nih ya. Berapa Pak Slamet kalau nggak salah 21 sekarang pegawainya. Untuk mengcover Segitu banyak kerjaan. kegiatan lebih kurang 400 kegiatan ya. Ya artinya kalau kita kalkulasi satu orang ini mengcover 20 kegiatan ya. Dibuat perbandingan 20 ya. paket gitu loh. Artinya sudah full mereka ini kerja gitu loh. Jadinya memang belum lagi kendala non teknis yang seperti telah saya sampaikan di depan tadi ya, jaringannya, peralatan yang kurang canggih gitu. Tapi saya berharap kita akan mensupport lah Komisi 3, khususnya Komisi 3 akan memberikan support ke ULP untuk peningkatan sumber daya manusianya. Nah itu gimana tuh dengan kendala terkait jumlah SDM yang minim, pekerjaan yang segitu banyak, kan itu tidak ideal sebetulnya kan. Terus gimana tuh mengatasinya Pak? Upaya yang dilakukan apa tidak ada perekrutan atau apa gitu? Ya, itu kan kalau menurut beberapa petunjuk dari LKPP sendiri, misalnya dari penerimaan CPNS. Kalau penerimaan CPNS itu sudah relatif sangat kecil. Ya, untuk sampai hari ini kita terus upayakan karena memang dari OPD yang lain juga misalnya punya sertifikat, ya coba kita tarik masuk ke sini dan menyertakan pegawai-pegawai yang belum punya sertifikat untuk uji iya. sertifikasi, walaupun nilai tingkat kelulusannya juga masih sampai hari ini sangat rendah. Oh gitu ya. Iya. Sulit juga nih jadi akhirnya ya kalau keterbatasan SDM. Ya tapi Mereka jangan, kalau kami ya apapun keterbatasannya harus Tetap jalan. Tetap jalan. Kita nggak So must go on ya? Iya, jangan sampai
menjadi halangan. Ya, walaupun ya tapi upaya untuk perbaikannya tetap kita lakukan. Artinya selalu mengupdate diri nih Pak dari Iya, biro Bapak iya, sendiri ya iya. setiap saat. Iya. Bagaimana supaya ada progres dalam setiap tahunnya. Iya. Jangan sampai seperti tahun-tahun yang lalu gitu Iya, misalnya kan iya. terlambat menggelar tender dan lain-lain. Iya. Bang Iwan gimana Bang? Jadi Keterbatasan begini. SDM ini Bang. Jadi ini kan yang lebih tahu kan dinas terkait Mbak Novi. Karena begini, ini kan mitra kita. Iya. RDP anggaran mereka tidak kita coret, berarti kita sebagai pengontrol ini mendorong Iya, secara full, nggak perlu support, kita iya. tambah. Tapi yang tahu kebutuhannya kan bukan Iya. DPR. Oke. Mereka RDP ini. Tapi kan ini kan kalau sampai dia ada tender yang salah apa, ini kan kesalahannya berarti di SDM-nya. Tapi selama ini memang karena badan lelang ini Pak Slamet tergantung sama OPD terkait. Jadi saya nilai memang cara kerja mereka sampai hari ini juga bagus. Tapi Sudah maksimal, telatnya ya? ini kadang-kadang bukan kesalahan di bironya, tapi itu walaupun bukan kesalahan di biro, itu adalah tanggung jawab biro Pak Slamet. Iya. Saya sarankan itulah yang perlu Pak Slamet komunikasi dengan Pak Sekda, Pak Gubernur, jangan kesalahannya ada pada orang lain, akhirnya bebannya ada di biro Ada di pengadaan biro, barang iya. dan jasa. Tinggal dari bagaimana pihak biro sendiri ini untuk menekan supaya OPD-nya bisa Ya. cepat Ya, untuk menyerahkan laporan dan progres di lain-lain. tahun 2022 ini sebenarnya hanya 1-2 OPD yang agak Oh masih ya, nggak banyak sih berarti Ya, ada Ya. banyak perubahan berarti. ya ada perubahan dibandingkan Oke. tahun lalu ya, tapi ya tadi itulah selalu saya laporkan ke Pak Sekda tentang progres ini dengan Pak Gubernur juga. Ya upaya sudah dilakukan. Udah pasti upaya sudah dilakukan Iya, untuk iya, percepatan proses pengadaan barang dan jasa. Iya. Apapun yang disampaikan, keluhan apapun ya kerjaan harus tetap jalan sih Pak ya. Harus tetap nggak bisa jalan. stop gara-gara masalah Iya, itu ya. iya. Bang Hanifal? Ya dengan kondisi yang ada di ULP ini sih, kita berharap ya jangan patah semangat gitu. Tetap saja semangat harus tetap Iya, maju iya. sehingga apa yang dicita-citakan oleh Pak Gubernur bahwa Lampung berjaya ini baik di dalam segala hal Iya. ya terwujud gitu loh. betul. Jangan gara-gara keterbatasan SDM, proses tendernya jadi terlambat gitu loh. Kemudian pegawainya juga malah semakin banyak yang berkurang gitu loh. Nah ini seharusnya minta juga ke Pak Gubernur supaya ditambah. intensifnya gitu loh. Apa tukin Ya. kalau jangan sampai tukin biro apa ya, misalkan biro sosial sama dengan biro Ya. pengadaan barang Sementara dan kerja jasa kerasnya beda banget. beda jauh gitu. Mereka bisa 24 jam gitu loh. Bisa itu Pak, begitu Pak. Bisa. Apa yang Untuk mengajukan seperti itu supaya ya supaya alhamdulillah pegawai lebih semangat lagi. Pak Del, Pak Anifal, Ya. di tahun 2022 ini kami ada namanya TPP khusus yang khusus. Nah, untuk itu kan. Oh, ada Ada ya. berarti. Ada. Ya. Jadi pembedanya dengan Lah iya jangan sampai sama, maksud saya itu kan jangan sampai sama TPP gitu khusus, loh. Alhamdulillah Biro dukungan dari Iya biro sosial dengan biro pengadaan barang dan jasa nilai tukinya sama-sama 5 juta ya harus Besarannya dibedakan. sama, ya, oke. Karena begini Mbak Novi, mereka ini sebenarnya kalau untuk di rumah ini apa juru masak tuh Iya, chef. iya. Jadi walaupun OPD mengasih sayuran yang kualitas tinggi segala macam, Tetap harus kalau garap. peralatan mereka tidak canggih, SDM-nya tidak bisa mengimbangi perkembangan zaman, teknologi, ya nggak sia-sia juga. Iya. Masak sayur yang enak, bahannya bagus-bagus, premium. Kalau masak cara masaknya salah juga tetap Tetap nggak enak kurang juga ya bagus. rasanya. Kadang-kadang bahannya juga nggak premium, tapi kalau diolah secara maksimal, yang juru masaknya ahli, peracik ininya ahli, dan peralatan masaknya canggih, akhirnya jadi makanan enak juga. Iya. Jadi saran saya Pak Slamet supaya teknologi tolong dikontrol, karena nanti kita juga mau ada RDP nanti terakhir, nih APBD perubahan. Saya mau lihat juga anggarannya mesti banyak di pelatihan SDM. Kedua di teknologi, cuman itu saja lelang dan jasa itu SDM teknologi, lain nggak ada rasa saya. Dan intensif mereka mesti juga diusulkan Pak Slamet. Kenapa? Intensif itulah yang memberikan semangat pada kawan-kawan yang bekerja secara maksimal. Karena kerjanya nih kejar tayang selalu nih. Ya. Baik,
Sebelum kita break, abang-abang, bapak, kita ada review sedikit ini dari Horizon Hotel, sudah kasih kita menu. Selain minum kita masing-masing beda nih ya. Ini ada breadstick atau tongkat roti, boleh dicicip? Ya. Nah, coba kita cicip ini Pak cicip Slamet. dulu nih, Tongkat apa roti. ini Pak Slamet? Tongkat. Kalau jadi ini. Ini kalau dicelupin ke minuman hangat enak kayaknya ya. Tapi ke minuman anget ini pasti Ini stik keju ya ini Mbak Novi ya. Kayak steak keju ya. Ya. Enak. Roti keju dibuat tongkat. Terus itu di tengah itu ada namanya nachos. Kita bisa cicip nachos ini apa ya? kentang ya. Jagung. Ini yang nachos Pak Slamet. Jagung. Ini kalau dimakan pakai mie ayam enak ya? Ya. Ini Terus ini cocok kita dengan bakal mie baik ayam ada ini. keripik singkong dan keripik pisang. Coba tadi keripiknya enak banget. Enak. Enak ya? Enak. Temennya kopi nggak nih? Kalau yang Kayaknya sama kopi cocok, sama teh cocok. enggak, kalau yang tengah ini memang cocok dengan mie. Tapi apa yang membedakan pisang ini dengan yang di pinggir jalan ini, dengan UKM ini? Ini. Rasanya ini kan. Kita nggak dapat info juga nih apakah ini memang dari UMKM atau gimana produksi. Mungkin kemungkinan besar ini justru punya UMKM mungkin ya? Iya. Ini sekalian di sini nih, Komisi 3 ini kan bagian memang masalah keuangan, pendapatan. Kita minta juga nih hotel apa ya? Radisson? Radisson ini mempunyai mitra UMKM di bawah. Tapi mereka yang seleksi. Masuk nggak untuk kelas bintang. Ya. Saya rasa perlu juga ini Radisson ini mengadakan pelatihan-pelatihan Ya. untuk UMKM. Karena biar nanti ada pengusaha-pengusaha luar atau lokal bisa juga menunjang masyarakat kelas Karena bawah. UMKM di Lampung menurut abang sendiri gimana bang? Sudah siap untuk go internasional sebenarnya? Rasa saya masih belum, Masih agak belum ya? jauh. Kenapa? Kita masih kalah dengan UMKM khususnya di Pulau Jawa, Mbak Oh Novi. apa ya? Kendalanya apa ya itu ya? Karena satu pembinaan kita kadang-kadang hanya beberapa pengusaha yang agak peduli dengan UMKM. Oh, gitu. Karena mungkin bermitra di UMKM benefitnya tidak sesuai dengan yang mereka bayangkan. Sebenarnya mitra UMKM itu bukannya benefit yang dihitung, mesti fungsi sosialnya lebih tinggi, Mbak Novi. Iya betul. Jadi pemikirannya mesti dibalik nih. Iya betul. Mudah-mudahan lah nih Radisson juga bisa melibatkan UMKM nih untuk Ya, mengisi harapan kita. snack-snack yang ada di sini. Mudah-mudahan ini dari UMKM sih kalau kayak keripik, singkong, pisang gitu ya. Nggak perlu cep lah kayak gitu Udah, ya. Iya, udah ahli semua. Pengemasan saya rasa bisa Radisson, yang penyajian yang baiknya bisa Radisson. Disesuaikan kalau level hotelnya memang bintang 5 ya gimana Ya. supaya lebih mewah lagi gitu Saya ya. rasa kalau cuma buat keripik singkong di kampung saya juga banyak belakang rumah tuh. Tinggal mereknya nih. Iya. Oke, abang-abang kita break dulu ya. Ya. Pemirsa kita akan jeda dulu. Kita akan lanjutkan kembali pada sesi yang ketiga masih dengan tema kita pada hari ini dan kami akan kembali setelah jeda iklan berikut ini. Kami tidak bisa serta-merta melakukan proses tanpa ada konfirmasi atau kelengkapan itu dari OPD. Iya. Karena sayurannya adanya di OPD. Ada di OPD. Ini tukang masaknya aja, Bu Novi. Tapi pada saat RDP, apakah OPD juga dilibatkan juga, Bang? Kegiatan penjadwalan SPK segala macam kan biasanya dinas lebih paham untuk mengaturnya. Tapi kalau semua nanti diborong bulan 8 baru tender, Pak Slamet, akhirnya perekonomian tidak bergerak. Babak Kedua, belur juga itu ya. waktu yang kelewat mepet, akhirnya kualitas pekerjaan pasti nggak maksimal. Iya. Ketiga, kalau sampai ada gagal tender, mau dia tender ulang dia berisiko tinggi, masa Butuh waktu lagi. iya masa durasi bulannya kan habis. Ya. Itulah yang ada akhirnya kita anggarkan sebanyak-banyaknya Pak Slamet untuk pembangunan, akhirnya tidak terserap. Iya. Karena kelalaian OPD terkait. Walaupun sumber dayanya ini terbatas nih ya. Berapa Pak Slamet kalau nggak salah? 21 sekarang pegawainya. Untuk mengcover Segitu banyak kegiatan kerjaan. lebih kurang 400 kegiatan ya. Ya artinya kalau kita kalkulasi satu orang ini mengcover 20
20 kegiatan ya, Dibuat perbandingan 20 ya. paket gitu loh. Artinya sudah full mereka ini kerja gitu loh. Jadinya memang belum lagi kendala non teknis yang seperti telah saya sampaikan di depan tadi, ya jaringannya, peralatan yang kurang canggih gitu. Tapi saya berharap kita akan mensupport lah Komisi 3, khususnya Komisi 3 akan memberikan support ke ULP untuk peningkatan sumber daya manusianya. Nah, itu gimana? Ya dengan kondisi yang ada di ULP ini sih, kita berharap ya jangan patah semangat gitu. Tetap saja semangat harus tetap maju, sehingga apa yang dicita-citakan oleh Pak Gubernur bahwa Lampung berjaya ini baik di dalam segala hal ya terwujud gitu loh. Betul. Jangan gara-gara keterbatasan SDM, proses tendernya jadi terlambat gitu loh. Kemudian pegawainya juga malah semakin banyak yang berkurang gitu loh. Nah ini seharusnya minta juga ke Pak Gubernur supaya ditambah intensifnya gitu loh, apa tukin. Pemirsa, terima kasih Anda tetap setia menunggu kami untuk sesi yang ketiga masih dalam Parlementaria dengan tema kita yang sama pada hari ini, yaitu percepatan pengadaan barang dan jasa guna mendorong pertumbuhan perekonomian Lampung. Rasanya sudah cukup lengkap sih bahasan kita, tapi yang agak menggelitik sedikit tentang anggaran ini Bang Fadil. Iya, Mbak sebagai Novi. Ketua Komisi. Tadi kan sempat diomongkan oleh Bang Fadil tuh, ayo dong ajukan anggarannya. Kalau Dewan ini pasti support gitu. Iya. Emang sejauh ini anggaran yang diajukan itu gimana Bang? Masih buat gemes ya Bang? Jadi kan begini, Badan Lelang dan Pengadaan Barang dan Jasa ini adalah mitranya Komisi 3. Dan Komisi 3 salah satu juga bermitra dengan masalah anggaran, ini komisi masalah anggaran. Kita lihat yang perlu ditangani oleh lelang barang dan jasa ini begitu banyak, bertriliun-triliun. Iya. Dengan anggaran yang sangat minim, pernah kita sarankan kepada mereka, tolong diusulkan ke gubernur. Ini anggarannya nggak sesuai apa dengan yang dikerjakan. Iya. Mampu nggak mengcover? Pak Slamet waktu itu saya tanya, mampu nggak mengcover begitu banyak kegiatan? Nah jawaban juga mitra, coba nanti kita press maksimal mungkin, mana yang penting benar kita jalankan, mana yang kurang penting kita singkirkan dulu. Tapi kita lihat perkembangan ke depan ini, satu, sudah canggihnya cara orang tawar menawar, nggak perlu lagi didatangi dulu, nggak kayak dulu Pak Slamet lewat pencet handphone saja. Saya menghimbaunya bukan ke Pak Slamet ini, kepada tim TAPD, Pak Sekda beserta tim TAPD-nya, kalau bisa ke depan yang anggaran di Biro Pengadaan Barang dan Jasa ini ditambah. Kalau nggak SDM-nya, secara SDM dan teknologi tidak memungkinkan untuk bersaing dengan provinsi lain. Saya bicarakan di sini karena sayang sama provinsi Lampung. Iya. Jadi kita minta kepada gubernur, tolong siapkan SDM dan teknologinya supaya aman mereka menjalankan tugas dan fungsinya. Oke, Bang Hanifal? Ya, untuk mengcover kegiatan-kegiatan yang begitu banyak, ya perlukan juga anggaran lah gitu ya. Saya berharap juga ke TAPD, ke Pak Gubernur untuk mengcover kegiatan-kegiatan yang ada di Biro Pengadaan Barang dan Jasa ini, ya kan bisa mereka nilai sih apa yang sangat dibutuhkan di Biro Pengadaan Barang dan Jasa ini. Jangan sampai peralatan-peralatan yang ada di Biro Pengadaan Jasa ini ya ketinggalan gitu loh. Berapa yang dibutuhkan ya kalau memang itu sesuai dengan situasi dan itu kan diadakanlah itu anggarannya, dipenuhi gitu loh. Kan mereka bisa seleksi TAPD dengan tim banangnya DPRD kan bisa melihat juga sih apa yang dibutuhkan. Oh ini kebutuhan Biro Pengadaan Jasa ini 8M. Setelah dievaluasi hanya kebutuhan 6M gitu loh. Itu ya dikucurkan saja lah gitu loh. Dan itu juga fungsinya itu kan akan bermanfaat juga untuk Pemda gitu loh. Semakin canggih alat-alat dan kemudian SDM-nya ya semakin mempermudah gitu loh. Dan mengcover gitu kan pekerjaan-pekerjaan yang menurut saya ini sangat sangat banyak pekerjaan-pekerjaan yang harus
diselesaikan oleh Biro Pengadaan Barang dan Jasa gitu. Pak Slamet, begitu besarnya kepedulian dari Komisi 3 Iya. Pak terhadap biro Bapak ini. Iya. Bahkan mereka gemes, ayo dong ajukan anggaran supaya bisa percepatan pengadaan barang dan jasa, sistem kerjanya bisa lebih cepat dan bagus lagi. Tanggapan Bapak gimana Pak? Ya, terima kasih atas dukungan dari Pak Fadil maupun Pak Anipal dari Komisi 3 DPRD. Ya memang kita senantiasa masih ditambah juga anggaran dari TAPD. Salah satu rangsangan bagi kami itu ada TPP khusus di tahun 2000. Ya, Ada ya. Ada, Ya, oke. skor. Yaitu sejalan juga dengan himbauan dari KPK bahwa di Biro PBJ ini memang harus ada TPP Anggaran. khusus. Oh gitu. Penambahan anggaran untuk peralatan memang kita ini Pak Fadil, Pak Anipal, karena di tahun 2022 ini kita mau ICO namanya. ICO apa itu Pak? ICO 27001 Oh, ISO. ya, itu sistem kita. Nah, itu salah satu yang anggaran kita ajukan dan alhamdulillah Sudah di TAPD merestui untuk menuju Biro PBJ yang Center of Excellence, artinya Center pusat. of Excellence. Nah, ya. Tapi Bapak nggak bilang bahwa bironya Bapak ini berjalan tertati-tati nggak ya Pak ya? Sampai hari ini masih berjalan dengan baik. Ya. Masih baik Tapi lah. ini ada jalan keluarnya juga ini Pak Slamet. Bisa juga anggaran itu dikomunikasikan dengan gubernur. Bisa juga anggaran itu ditambah lewat DPR bisa. Fasilitasi dewan bisa nggak? Pak? Bukan fasilitasi, dewan berhak untuk menambah anggaran itu andai kata dia Oh gitu kurang. ya. Tapi kan perlu dinas terkait mesti melaporkan Ya. kekurangannya. Oke. Masa orang diem-diem kita kasih duit, Iya, pun iya, Novi iya, kan iya. nggak masuk gila, Iya. berarti kita DPR ini. Ya artinya, Ya, gitu ya. artinya memang masih lah sesuai dengan dari Pak Fadil saran tadi untuk peningkatan kualitas SDM. Ya, salah satunya mungkin ditambahkan anggaran BIMTEK pelatihan. Bahkan BIMTEK pelatihan itu kan kalau karena Biro PBJ dapat mengajak dari bagian pengadaan barang dan Oh, jasa bisa ya? kabupaten kota karena kita Oh bisa sifatnya bersama ya? ya karena kita sifatnya kan koordinasi Koordinator, lah. koordinasi. Walaupun otoritas pengadaan barang dan jasanya Masing-masing. masing-masing, tetapi mereka masih butuh pembinaan dari Provinsi. Biro Pengadaan Barang dan Jasa. Oh gitu ya. Ini kan terkait BIMTEK dan lain-lain ini terkait dengan SDM yang jumlahnya minim tadi kan Bang. Iya. Ya. Mau menuju ISO, Iya. itu kan punya persyaratan khusus tuh Pak. Iya, Nah iya. itu gimana kesiapan dari Iya. Biro Pengadaan Barang dan Jasa sendiri? Ya, untuk sistem pengadaan secara elektronik kita sudah memenuhi 17 standar. Ada 17 standar Jadi sudah dari terpenuhi. LKPP itu ada ketentuan 17 standar. Di mana di Provinsi Lampung ini baru Provinsi Lampung yang sampai 17 standar. Oh, berdua Kota Bandar Lampung. Oh terpenuhi dong udah. Ya, sudah terpenuhi dari 14 kabupaten kota, Kota Bandar Lampung dan Provinsi Lampung. Selain itu kan masih ada alat-alat tambahan selain SDM tadi, yaitu yang pengujian ICO tadi 27001. Mudah-mudahan di tahun 2022 ini bisa Nah, kita penuhi. Kita ini kan di penghujung akhir tahun 2022 Pak. Iya. Target yang belum tercapai dari Biro Pengadaan Barang dan Jasa ini apa Pak? Yang masih harus diperjuangkan lagi? Salah satu poin penilaian dari KPK yang sangat MCP kan. Apa itu MCP, Pak? Monitoring of Center Prevention atau aksi pencegahan. Oke. Aksi pencegahan. Itu dari tahun ke tahun terus meningkat. Yang di tahun terakhir di 2021 itu kita mendapat poin 91,6. Dan target saya di tahun 2022 ini di atas poin tersebut, artinya di atas 91,6. Bisa ya, Pak? Dimana Yakin? dengan terpenuhinya angka di atas 70 itu, ya Lampung sudah masuk zona hijau. Rata-rata. Ya, zona hijau. Aman berarti? Ya aman. Zona hijau itu termasuk baik maksudnya. Oh, baik. Tidak menjamin untuk ini, tapi minimal pelaksanaan pengadaan barang dan jasanya sudah banyak memenuhi ketentuan. Pengadaan barang dan jasa sudah memenuhi. Iya. Bang Anifal, tanggapannya Bang tentang ini? Iya, saya nggak menangkapin itu. Mungkin yang saya tambahkan dari Dang Fadil masalah penambahan anggaran ya. Kita di DPRD ini sebelumnya juga kan setelah KUA PPS masuk, biasanya kita mengadakan apa ya namanya pra APBD dulu. Oh ada ya Pra Pak APBD dan tahun anggaran untuk APBD 2023 ini ya kita akan mengadakan pra APBD
Sehingga anggaran misalkan begini loh, anggaran dia tidak terpenuhi oleh TAPD. Dia Pak Slamet ini mengajukan anggaran ke kami. Nah sebelum masuk ke KUAPPS kan sudah kita bahas nih. Karena begini Mbak Novi, ketika dia sudah dibahas KUAPPS dan anggaran itu sudah terkunci, nggak bisa dirubah lagi. Oh, nggak bisa dikotak-atik Ketika lagi dia ya? MOU udah nggak bisa terkunci lagi. Makanya tahun anggaran ini DPRD akan mengadakan pra evaluasi. Itu kapan itu Bang? Ya sebelum pembahasan KUAPPS kita akan panggil seluruh OPD terkait yang berhubungan dengan komisi, seperti Komisi 3 kan keterkaitan dengan Biro Pengadaan Barang dan Jasa, BPKAD, Bapenda, kemudian Biro Umum, itu kita akan panggil berapa sih keperluan anggaran mereka. Iya. Sebelum difinalkan sebelum kita bahas di KUAPPS. Itulah salah satu cara kami menolong OPD mitra kerja kami sehingga anggaran mereka ini bisa tercapai. Jadi bisa dapat bocoran dulu dari situ ya? Oh iya, apa yang dibutuhkan? Misalkan begini, mereka sudah mengajukan ke TAPD, tapi tidak dipenuhi. Iya. Nah, dan mereka ngadu ke Komisi 3. Iya. Dan kami akan usahakan, Oke. walaupun tidak full, misalkan dari 7 dipenuhi 5, kemudian bisa saja kita tambah anggaran mereka menjadi 5,5 ataupun menjadi 6 gitu. Itu Mbak Segitu Novi. baiknya loh Komisi 3 itu sebetulnya ya? Enggak juga. Enggak juga ya? Komisi 3 bukan baik. Kadang-kadang skala prioritas, karena begini Mbak Novi saya tambahkan. Kadang-kadang ada anggaran yang diperlukan sekarang karena dengan target mengejar tahun berikutnya. Oke. Kalau anggaran ini tidak kita siapkan, akhirnya apa yang kita mau di dua akan Nggak hilang. tercapai. Jadi bukan ini sekarang ini bukan Komisi 3 baik nggak baik, kita juga bukan ngebantu Pak Slamet, kita ngebantu programnya. Sebenarnya kita ini sama-sama nyelamatin masyarakat. Iya. Jadi kita pra ini yang saya sambung dengan Pak Nipal ini, kadang-kadang karena keterbatasan, karena golongan, kepangkatan yang nggak memungkinkan Pak Slamet meminta. Iya, iya. Tapi iya. padahal ada keterbatasan ya. Iya, itu yang penting. Tapi itu yang dicoret secara kepangkatan dengan pangkat yang lebih tinggi. Iya. Nah, inilah kami sebagai mitra mesti punya corong menyampaikan ke gubernur atau ke sekda. Boleh kalian coret yang lain, tapi jangan yang ini dong. Oh gitu. Kalaupun nanti yang ini dicoret akan kita tambah waktu di pembahasan di Badan Anggaran. Dan itu sering terjadi Bang? Sering terjadi begitu. Tapi tetap kami komunikasikan, nanti yang memasukkannya tetap Pihak pihak eksekutif. sebelah eksekutif. Oke. Itulah fungsi kontrol itu. Fungsi Iya. kontrol itu bisa berjalan kalau ada komunikasi. Salah satunya tambah kurang Mbak Novi. Iya. Betul. Bang Anifal ada lagi? Ya cukup. Ya. Pak, tadi yang disampaikan oleh pihak Komisi 3, maksudnya tadi saya bilang segitu baiknya tidak juga, tapi artinya tetap ada kontrol di pihak legislatif untuk terkait dengan anggaran dari yang diajukan dari biro yang Bapak pimpin ini, Pak. Sejauh ini, Pak, untuk tahun 2023, Pak, sudah dipersiapkan apa tuh? Boleh kasih bocoran nggak, Pak? Ya itu salah satu program yang paling Yang penting ISO itu tadi ya? ICO 27001, yaitu kan programnya bisa BIMTEK, penambahan. Boleh tahu bocoran anggarannya berapa, Pak? Ya belum kami perhitungkan. Belum ya. Masih mentah berarti nih. Iya, sudah hampir tapi Belum bisa detail. diekspos ya? Iya. Oke. Berarti dari Komisi 3 udah tahu dong? Belum, kita Belum juga juga? nggak ini. Nanti kan kita belum juga rapat di Badan Anggaran. Tapi Kita bocoran juga ini udah menjadi- Belum, kita nggak mau bocoran Mbak Novi. Kita langsung mau manggil dalam pra itu kita panggil langsung. Kita mau hitung sama-sama. Jadi kan karena mitra, jadi nggak perlu juga bocoran. Toh nggak dibocorin juga nanti ketahuan Kita tuh anggarannya tahu berapa. juga. Ya. Oke. Bang, selama ini kalau khusus untuk biro yang dipimpin oleh Pak Slamet Riyadi, punya kendala apa sih Komisi 3 ini, Bang? Nggak ada kendala. Nggak ada Pak. ya. Tapi gemes aja tadi soal Iya, tadi ya, baik-baik aja. keterbatasan SDM dan lain-lain. Terus yang mau dipus apa nih? Yang mau didorong lagi, percepatan. Mungkin percepatan. Percepatan. Ya, proses pengadaan barang. Percepatan itu ngaku dong percepatan. Ya mungkin gini, dengan kondisi walaupun terbatas, tapi saya melihat kinerja dari Biro Pengadaan Barang dan Jasa ini sudah sangat optimal lah. Ya. Dengan hasil kerja mereka melakukan lelang sebelum setelah KUAPPS di MOU mereka sudah mulai mengerjakan. Ini kan mereka kejar target gitu loh, kejar target sehingga sebelum akhir tahun seluruh pekerjaan itu udah beres. Gitu loh. Itu Mbak Novi. Pak, ini sebelum akhir tahun kira-kira tercapai nggak Pak kerjaan itu udah beres? Untuk APBD murni sudah semua.
APBD sudah Murni kita sudah selesai semua? ya sudah kita tenderkan, hanya saja masih tersisa 16 yang kemarin sedang dalam proses. Maksudnya Sudah berjalan prosesnya? Sudah berjalan, Oke. tapi sedang proses, belum sampai kepada penetapan pemenang. Butuh waktu berapa lama tuh? Kira-kira berapa lama? Kira-kira 2 1 bulan? minggu lagi sudah selesai. Oh, Tetapi ya, kan oke. ini kita sudah persiapan juga untuk yang APBD Perubahan. perubahan. Iya. Ya artinya tidak ada. Kalau dia tumburan nggak masalah tuh? Tidak ada jeda, nggak Pelaksanaannya? masalah. Nggak ada masalah ya? Maksudnya proses tendernya. Oh, iya. Nggak masalah. Tapi yang semestinya yang murni sudah selesai Harusnya. kemarin. Nah, kalau masih tersisa kayak gini, sebenarnya penilaian dari Komisi 3 sendiri sih gimana? Ya sebenarnya Telat atau gimana? kalau dikatakan telat juga Pak Slamet, mesti ini telat. Ini udah bulan 9 memasuki bulan 10. 10, iya. Kalau tendernya, kalau dia kerjaan yang membutuhkan durasi yang panjang, misalnya perlu di atas 3 bulan, akhirnya kerjaan itu nggak bisa selesai di bulan 12. Iya. Tapi mudah-mudahan yang tender ini pekerjaan-pekerjaan yang memang pekerjaannya bisa dikerjakan dengan waktu singkat. Iya. Pak Slamet seperti jalan. Iya. Jalan itu kan bisa 10 kilo sehari kita kerjakan Ya, kalau ya. kita ini. Yang penting bukan bentuknya bukan seperti tanggul, bangunan, Gedung pasar gitu Nah, ini kan. apa Pak? 16 ini bocorannya infrastruktur atau gimana? Ya, infrastruktur, tetapi jangka waktu pekerjaannya kan 2 bulan. Cepat. Ya. Khusus yang untuk di APBD perubahan itu, saya juga mengingatkan OPD bahwa proses tender hanya bisa 1 kali. Karena ya kalau kita mulai dari bulan Oktober misalnya, berarti November hanya Iya. jangka waktu pelaksanaan 2 bulan. pekerjaannya hanya tinggal 45 hari. 45 hari. Bukan Jadi 2 bulan. Saya tuntas ingatkan nggak itu? 45 hari. Iya. Banyak kerjaannya. Kan Iya. teknologi juga Oh canggih. Bu iya, Novi. dibantu dengan teknologi Dan ya. itu tidak ada Iya. kesempatan untuk tender ulang. Artinya apabila di tender pertama sudah gagal, ya uang tidak terserap. Iya. Karena Oh, ya. jangka waktu pelaksanaan pekerjaannya ya tidak memungkinkan lagi. Gitu. Oke. Baik. Kita sampai di penghujung obrolan. Mohon minta closing statement dari Bang Fadil terkait dengan penyerapan anggaran dan percepatan pengadaan proses tender pengadaan barang dan jasa di Biro. Jadi saya Pengadaan Barang himbau Jasa. kepada biro, kepada gubernur melalui biro Pengadaan Barang dan pengadaan Jasa. barang dan jasa secepat mungkin kalau bisa ditender. Iya. Semua kegiatan yang sudah di MOU-kan dengan gubernur bisa ditender. Kenapa? Karena akan berdampak bagi perekonomian di Provinsi Lampung, khususnya rakyat-rakyat pedesaan. Iya. Saya rasa itu, kalau kita sama-sama mau memperjuangkan masyarakat Lampung, salah satu tupoksinya mempercepat semua Iya. tender. Dan itu perlu dihimbau oleh Pak Slamet Gubernur, supaya jangan hanya bentuknya surat edaran kepada OPD-OPD terkait, tapi ada penekanan, ada sanksi bagi mereka yang telat Nah. untuk mengajukan jadwal untuk ditender, Pak Slamet. Saya rasa itu saja. Bisa ada sanksi Pak gitu Novi. ya Pak? Sejauh ini kali. Iya Pak Gop itu sanksi dari Pak Gop kan beda. Pencopotan jabatan, Oh iya. mutasi jabatan itu salah satu sanksi. Iya. Berarti kerjanya tidak maksimal. maksimal, Sanksi iya. itu bukan berarti dihukum Pak Iya, Slamet. iya. Mutasi jabatan itu sanksi. Nah kalau gubernur secara tegas mengeluarkan itu bukan hanya edaran, selesai Provinsi Lampung. Oke. Bang Hanifah? Ya, kalau saya hanya untuk Biro Pengadaan tetap semangat walaupun dengan keterbatasan, tetap semangat kerja untuk mengoptimalkan masalah pelaksanaan pekerjaan di Provinsi Lampung ini. Itu saja. Ya. Saya hanya memberikan tetap semangat kerja untuk Motivasi Biro ya, Pengadaan Pak. Barang dan Jasa. Terima kasih Bang Hanifah. Silakan Bapak closing statementnya Pak. Terutama saya sampaikan kepada rekan-rekan dari Pak Fadil, Pak Hanifah. Hanifal, terima kasih atas dukungannya. Ke depan kami berusaha semakin optimal untuk bekerja, sehingga apa yang ditargetkan oleh Pak Gubernur untuk proses pengadaan barang dan jasa dipercepat, itu pun termasuk himbauan dari Pak Presiden, dapat kami laksanakan dengan cepat dan tepat. Ditunggu realisasinya ya Bang. Iya. Terima kasih ya Bang Abang, Bang Fadil Ketua Ya. Komisi 3. Terima kasih Bang Ya, Hanifah, sama-sama, Sekretaris Mbak. Komisi 3, Bapak Slamet Riyadi, Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Lampung. Terima kasih sudah bersama kita pada hari ini. Dan pemirsa, demikianlah akhir dari obrolan kita tentang percepatan pengadaan barang dan jasa guna mendorong pertumbuhan perekonomian Lampung yang merupakan kerjasama dari DPRD Provinsi Lampung khususnya Komisi 3 dengan rilis IDTV. Saya Novi Balga mewakili kerabat kerja yang bertugas undur diri. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.